Oke, selamat siang teman-teman semua. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi Yang wabarakatuh. Ya, oke, yang kita Ibu. akan memulai kelas pada siang hari ini ya, hari Senin ya, tentang membangun merek melalui iklan di mata kuliah manajemen merek dengan dimulai dengan presentasi pemaparan materi oleh kelompok 7. Oke, waktu dan tempat dipersilakan. Kelompok 7 memaparkan materi, nanti langsung saja dipandu moderator langsung dengan tanya jawab sekaligus baru Ibu nanti akan tambahkan atau juga berikan masukan setelah selesai diskusi kelompok. Ya, silakan. Kayaknya ada kendala jaringan lagi ya, punyanya Sofyan ya? Iya, kayaknya ada kendala jaringan. Halo, soalnya nge-freeze. Pakai handphone saja tidak apa-apa. Misalnya yang presentasi berbeda, nanti yang PPT beda gitu tidak masalah. Kalau misal berat, yang presentasi bisa pakai handphone, yang PPT nanti disendirikan saja tidak apa-apa. Semisal tidak harus pakai kamera gitu juga bisa pakai handphone terlebih dahulu. Baik, silakan bisa dilanjutkan untuk presentasi, mulai saja. Baik, sebelumnya terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada kami. Mohon izin Ibu, kami dari kelompok 7 hari ini akan memaparkan materi terkait dengan membangun merek melalui iklan. Next slide. Dengan anggota kelompok kami, ada saya sendiri, Bella Stau, sebagai moderator dan pemateri pertama. Ada teman Helena Willa, teman Sofian Arisandi, dan teman Odilia Siliapin. Next slide. Baik, jadi hari ini kami akan membahas terkait dengan membangun merek melalui iklan dengan 4 pokok pembahasan, yaitu yang pertama, membangun merek melalui iklan, yang kedua, implementasi pembangunan merek melalui iklan, yang ketiga, ilustrasi membangun merek melalui iklan, dan juga yang terakhir adalah analisis studi kasus. Next slide. Baik, jadi teman-teman, merek ini tidak dapat dipisahkan dari iklan, begitu juga sebaliknya. Iklan tidak dapat dipisahkan dari merek. Jadi suatu produk yang memiliki merek tidak akan dapat dikenal oleh masyarakat tanpa ditawarkan melalui program komunikasi yang tepat. Dalam hal ini adanya iklan yang tepat begitu. Nah, iklan dan merek harus dipadukan agar bisa tercapainya suatu tujuan yang diinginkan. Next slide. Nah, teman-teman, dalam memadukan iklan dengan merek dalam rangka membangun suatu merek, diperlukan beberapa persyaratan yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan, yaitu memperjelas identitas merek, nilai merek, dan juga posisi merek. Jadi, suatu identitas merek yang kuat ini akan sangat membantu dalam pengelolaan dan juga perencanaan serta pengimplementasian komunikasi pemasaran melalui program-program komunikasi. Jadi, suatu komunikasi yang terpadu ini akan lebih efektif apabila merek yang dihadirkan oleh suatu perusahaan itu memiliki identitas yang jelas. Jadi dalam iklan yang dilakukan oleh suatu perusahaan pun harus memperhatikan isi pesan apa yang akan disampaikan, terus pemilihan media yang ingin digunakan dalam periklanan tersebut. Nah, terkait dengan poin memperjelas identitas merek, nilai merek, dan posisi merek ini, ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama, nilai proporsi merek. Ini adalah bentuk emosional dari suatu merek yang disampaikan kepada pelanggan. Jadi nilai ini tidak hanya sekedar slogan atau tagline yang dimiliki oleh suatu merek, tetapi ini adalah suatu upaya untuk penyatuan bagaimana kemudian
slogan ini dia mendukung kinerja suatu merek. Contohnya itu Coca-Cola. Dia tidak hanya sebagai minuman penyegar, tetapi juga menawarkan pengalaman emosional seperti kebersamaan dan juga momen bahagia lainnya. Selanjutnya itu ada posisi merek. Jadi ini merupakan bagian dari identitas merek dan nilai proporsi yang selalu aktif dan dikomunikasikan kepada pasar sehingga bisa memperoleh suatu keuntungan dalam persaingan pasar. Nah, ini ada dua hal penting di sini. Yang pertama itu persaingan. Jadi, bagaimana perusahaan kemudian dia memposisikan dirinya agar agar mereknya itu bisa teringat di benak konsumen dibandingkan dengan merek lain. Yang kedua itu iklan. Jadi, ini bagaimana perusahaan memperhatikan posisi iklan mulai dari komunikasi, durasi, frekuensi, dan juga endorse yang mendukung iklan tersebut. Contohnya itu kopi kenangan. Jadi kopi kenangan ini teman-teman dia memposisikan diri sebagai kopi premium dengan harga terjangkau. Jadi penempatannya itu di tengah-tengah antara kopi premium seperti Starbucks dengan kopi instan atau kopi lokal di Indonesia. Ini tujuannya, tujuan penempatannya itu adalah untuk supaya konsumen ini bisa merasa bahwa mereka bisa menikmati kopi dengan kopi yang enak tanpa harus yang mahal begitu. Jadi mau mengonsumsi kopi Starbucks pun bisa mereka membeli dari kopi kenangan saja dengan harga yang lebih terjangkau lagi. Selanjutnya itu ada keputusan pelaksana. Jadi pelaksanaan program komunikasi tidak hanya ditargetkan pada identitas dan positioning, tetapi juga untuk memperoleh satu posisi yang unggul secara terus-menerus. Contohnya itu kampanye Grab, yaitu Grab untuk semua. Jadi kampanye yang dilakukan oleh Grab ini dia tidak hanya memperkenalkan merek, tetapi juga menegaskan bahwa posisi Grab ini adalah sebagai aplikasi multifungsi yang akan terus hadir untuk membantu aktivitas masyarakat. Yang selanjutnya itu ada konsistensi dan kelayakan waktu. Jadi suatu identitas merek itu tidak hanya sekedar dibuat begitu saja, tetapi merek itu dia hanya harus punya suatu identitas yang jelas dan harus konsisten begitu. Karena itu adalah satu kekuatan untuk tetap memiliki merek yang kuat di benak konsumen. Contohnya itu uh, Nike itu dia konsisten dengan tagline yang dimilikinya itu Just Do It sejak lama, walaupun uh, iklan yang dia buat itu sesuai dengan tren zaman, namun tagline yang dia gunakan dari dulu sampai sekarang sama yaitu Just Do It. Selanjutnya itu Selanjutnya itu sistem merek. Jadi, sistem merek ini adalah satu kunci untuk mengatur merek dalam sebuah lingkungan bisnis yang kompleks, itu dengan mempertimbangkan merek sebagai suatu sistem yang saling mendukung satu sama lain. Contohnya itu teman-teman perusahaan Unilever. Jadi perusahaan Unilever ini kita tahu bahwa dia punya banyak sekali merek. Tetapi merek-merek ini kemudian berada dalam satu sistem yang saling mendukung untuk keberlanjutan atau keberlangsungan operasional perusahaan Unilever. Selanjutnya itu penyampaian merek. Jadi cara atau cara yang paling mudah adalah dengan menciptakan perluasan lini produk dalam kelas produk yang ada. Jadi contohnya itu Indomie. Indomie itu sudah dikenal di berbagai kalangan. Lalu kemudian dia memperluas mereknya dengan menciptakan eh, produk atau varian-varian yang baru. Jadi ketika dia menciptakan produk yang baru, tetap dengan satu varian. Mohon maaf, tetap dengan satu merek yaitu Indomie, sehingga bisa membedakannya dengan mie sedap yang ada di pasar. Yang selanjutnya itu ada jejak merek. Ini adalah upaya untuk terus-menerus mengamati ekuitas merek. Contohnya itu naik secara rutin memantau persepsi konsumen terhadap produksi yang dimilikinya melalui media sosial, ya, seperti kenyamanan sepatu dan juga kualitas bahan. Ini menjadi salah satu acuan dasar bagi Nike untuk terus memposisikan diri dan memberikan produk atau memasarkan produk yang terbaik di berbagai pasar. Selanjutnya itu yang terakhir adalah tanggung jawab merek. Jadi tanggung jawab merek ini tidak hanya
oleh manajer saja, tetapi untuk semua pemangku kepentingan. Contohnya itu Wadah. Wadah ini adalah salah satu kosmetik yang sampai hari ini masih digunakan karena dia sangat menjaga kepercayaan konsumen dengan memastikan bahwa produk yang dia keluarkan atau merek-merek yang dikeluarkan dari Wadah ini dia bersertifikat halal dan aman digunakan. Demikianlah materi yang bisa saya sampaikan. Kepada pemateri selanjutnya saya persilakan. Baik, di sini saya akan melanjutkan poin B, yaitu membuat iklan yang tepat sasaran. Nah, teman-teman, membuat iklan yang tepat sasaran berarti bahwa perusahaan ingin eh, perusahaan ingin berusaha memahami kebutuhan dan keinginan pelanggannya, lalu membuat iklan yang tepat sasaran. Iklan yang bagus ini, teman-teman, dapat menempel di ingatan masyarakat sehingga ketika mereka membutuhkan suatu produk, mereka langsung teringat pada merek tersebut. Contohnya yang tadi seperti teman Bella jelaskan bahwa Nike itu yang Nike memiliki slogan Just Do It atau Ayo lakukan sekarang. Nah, iklan ini tidak hanya mempromosikan sepatu mereka, tapi juga memberikan motivasi agar orang-orang terus bersemangat dalam melakukan setiap aktivitas mereka atau ingin mencoba hal yang baru. Nah, akhirnya nih, satu orang ingin membeli perlengkapan untuk berolahraga atau melakukan aktivitas-aktivitas yang di luar ruangan, mereka langsung teringat pada merek Nike. Yang poin yang ketiga itu adalah kreativitas dalam membangun merek melalui periklanan. Nah, teman-teman, kreativitas itu sangat penting dalam membuat iklan untuk membangun suatu merek. Dengan ide-ide yang baru dan juga unik, sebuah iklan itu bisa menarik perhatian dan membuat mereknya itu lebih diingat oleh pelanggan. Nah, ada dua jenis kreativitas. Yang pertama itu adalah kreativitas uh, perso- personal, personal atau dalam artian bahwa eh, kreativitas itu sudah dimiliki oleh individu tersebut dan kreativitas itu bisa dilatih dan terus bisa dikembangkan. Dan yang kedua itu adalah kreativitas budaya. Kreativitas budaya ini teman-teman berarti bahwa kreativitas itu yang berkembang dari kreativitas itu berkembang dari banyaknya ide dan juga inovasi dalam masyarakat sehingga memengaruhi kemajuan peradaban. Nah, contoh dari kreativitas personal itu teman-teman adalah seorang desainer yang ingin membuat konsep dengan iklan yang unik dan juga bagus, yaitu uh, contoh dari temanya itu adalah bangkitkan semangat juangmu yang belum pernah digunakan oleh desainer-desainer sebelumnya. Terus contoh dari kreativitas budaya itu adalah iklan dari Aqua. Seperti kita mungkin teman-teman sudah pernah lihat iklan dari Aqua, yaitu adalah ada Aqua, itu adalah salah satu kreativitas dari perusahaan Aqua dalam kreativitas budaya. Ada juga iklan dari Tokopedia ketika saat bulan Ramadan atau uh, saat bulan Ramadan atau Natal Natal begitu, Tokopedia menyediakan iklan-iklan yang vibes-nya itu adalah vibes Ramadan dan juga Natal. Jadi ini sehingga membuat banyak orang itu menirunya dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya itu poin D, yaitu melibatkan melibatkan pelanggan. Jadi teman-teman, interaksi antara pelanggan, antara iklan dan pelanggan itu akan lebih kuat jika pelanggannya itu dilibatkan secara langsung dalam proses pembuatan iklan. Dan dilibatkan secara langsung ini dalam artian bahwa pelanggan ikut berpartisipasi dengan memberikan kritik, saran, dan juga ikut terlibat dalam iklan sehingga hubungan antara pelanggan dan merek itu menjadi lebih dekat. Contohnya itu Indomie. Mereka itu pernah mengadakan talk konteks kreasi resep Indomie di media sosial. Jadi peserta atau pelanggan itu diminta membuat menu yang unik, lalu pemenangnya itu ditampilkan di akun resmi Indomie dan dijadikan inspirasi konten iklan. Nah, hasilnya itulah teman-teman, pelanggan merasa bangga karena resep mereka tuh dipakai oleh Indomie dan perusahaan Indomie ini semakin dekat dengan konsumennya. Selanjutnya itu adalah pelanggan, mohon maaf, poin E itu adalah mempengaruhi pelanggan. Ya teman-teman, seperti yang kita ketahui bahwa iklan itu digunakan untuk mengenalkan, mempengaruhi, dan juga mengingatkan orang tentang sebuah merek.
Karena itu, perikanan adalah cara penting untuk membangun sebuah merek. Nah, teman-teman, dalam membangun sebuah merek itu harus juga diperhatikan siapa target pasarnya, apa keunggulan produknya dibandingkan pesaing, seberapa luas iklan ingin disebarkan, dan seberapa budget yang dikeluarkan. Contohnya itu teman-teman, ketika sebuah merek skincare, mereka ingin membangun mereknya itu melalui iklan. Nah, mereka harus mengetahui siapa target pasarnya. Apakah target pasarnya itu adalah remaja berusia 13 tahun sampai 19 tahun, atau ke orang dewasa yang berusia 25 tahun sampai 30 tahun. Nah, kemudian yaitu, eh, apa keunggulan produknya dibandingkan pesaing? Apakah produknya itu memiliki bahan alami ataukah produk dari skincare mereka itu bisa digunakan pada kulit yang sensitif. Nah, yang ketiga itu adalah seberapa luas iklan ingin disebarkan atau uh, mereka mengiklankan produk mereka itu melalui media media iklan seperti TikTok dan juga Instagram, karena seperti yang kita ketahui bahwa banyak sekali anak-anak remaja atau kita sebagai Gen Z ini banyak menggunakan TikTok dan Instagram sebagai banyak kita sebagai Gen Z ini menggunakan ini, TikTok dan juga Instagram. Selanjutnya itu adalah berapa budget yang tersedia atau anggaran yang kita keluarkan. Jadi kita bisa melakukan iklan itu dengan fokus pada influencer yang kecil atau dalam artian mikro influencer agar pengeluaran yang kita keluarkan itu lebih hemat. Baik, sekian dari pemaparan materi saya. Kepada materi selanjutnya dipersilakan. Next slide. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang implementasi pembangunan merek melalui iklan. Implementasi pembangunan merek berarti tahap penerapan ide dan konsep merek ke dalam tindakan nyata melalui berbagai kegiatan komunikasi pemasaran, terutama iklan. Tujuan utamanya adalah untuk membentuk pengalaman konsumen terhadap merek agar timbul asosiasi positif, kepercayaan, dan loyalitas. Nah, iklan ini teman-teman bukan hanya alat promosi, tetapi juga sarana untuk menanamkan nilai, karakter, dan kepribadian merek di benak pelanggan. Dengan kata lain, merek yang kuat dibentuk dari pengalaman emosional dan fungsional yang didirikan melalui setiap interaksi antara iklan dan konsumen. Next slide. Next slide. Maaf, slide sebelumnya teman Akmal. Baik, dalam pelaksanaan pembangunan merek ada 3 hal yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama yaitu adalah membangun merek dengan menciptakan jarak pandang yang tepat antara pelanggan dengan asosiasi merek yang ditampilkan. Artinya, merek itu harus menampilkan citra dan nilai yang selaras dengan cara pandang pelanggan. Iklan itu harus mengomunikasikan nilai-nilai yang dekat dengan kehidupan target pasar agar tercipta hubungan emosional yang kuat. Yang kedua yaitu adalah asosiasi merek yang dapat beresonansi dengan pelanggan. Artinya, setiap merek itu harus memiliki brand association, yaitu kesan atau makna tertentu di benak konsumen. Implementasi iklan ini harus mampu menciptakan asosiasi yang relevan, membangkitkan emosi dan mudah diingat. Yang ketiga yaitu adalah penghayatan atas asosiasi merek oleh pelanggan. Nah, konsumen itu tidak hanya mengenal merek, tetapi juga merasakan dan menghayati nilai-nilai yang disampaikan iklan. Contohnya seperti kampanye Just Do It milik Nike yang mendorong semangat dan keberanian audiens. Next slide. Nah, dalam implementasi iklan diperlukan strategi yang menggabungkan berbagai elemen komunikasi pemasaran secara terpadu. Nah, tujuannya agar pesan merek itu disampaikan secara konsisten dan kuat di semua media. Iklan yang efektif harus disesuaikan dengan perilaku pelanggan melalui beberapa prinsip berikut. Yang pertama, adanya konsistensi. Pesan merek itu harus seragam di semua media agar mudah diingat oleh para audiens. Yang kedua, itu adalah aksesibilitas, di mana produk dan layanan dari sebuah merek yang telah diiklankan itu harus diakses
mudah diakses serta memberikan pelayanan yang baik. Yang ketiga itu adalah responsif, di mana merek itu harus cepat menanggapi keluhan dan kebutuhan yang dialami oleh pelanggan. Yang keempat itu ada komitmen, di mana merek itu harus menunjukkan tanggung jawab dan perhatian terhadap konsumen. Yang kelima itu adanya kepuasan, di mana produk dari suatu merek itu harus memenuhi ekspektasi pelanggan secara konsisten. Yang berikutnya ada kepercayaan atau trust, di mana merek ketika mengiklankan suatu produk, dia itu harus menepati janji yang dikomunikasikan di dalam iklan tersebut. Yang ketujuh adanya kesukaan atau likability, di mana merek itu harus mampu menciptakan kesan positif dan disukai oleh konsumen. Next slide. Selanjutnya, agar implementasi iklan itu berhasil membentuk persepsi positif terhadap merek, perlu adanya 6 tahap komunikasi. Yang pertama yaitu adanya opening atau pembukaan, di mana tahapan ini itu harus menarik perhatian audiens agar tertarik pada pesan yang ingin disampaikan oleh iklan. Yang kedua ada attending atau perhatian, di mana iklan itu harus membuat audiens itu fokus dan terlibat terhadap isi yang ingin disampaikan. Yang ketiga itu di mana ada understanding atau pemahaman. Pesan iklan itu harus mudah diingat dan dimengerti oleh audiens agar audiens itu dapat memahami iklan yang disampaikan. Yang berikutnya itu adalah outcome atau hasil, di mana audiens itu harus dapat memberikan tanggapan atau interpretasi positif terhadap iklan yang mereka lihat. Yang kelima itu adanya planning atau perencanaan, di mana pada saat ini tuh audiens sudah mulai mempertimbangkan nih untuk bertindak apakah dia ingin membeli produk tersebut atau tidak, seperti itu. Yang keenam itu adalah action atau tindakan, di mana audiens ini sudah mengambil keputusan misalnya untuk membeli produk atau menjadi pengguna setia dari produk yang telah diiklankan. Setiap tahap ini harus berjalan berurutan dan saling memperkuat agar iklan benar-benar membentuk kesadaran dan loyalitas terhadap merek. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, di sini saya akan membahas materi tentang ilustrasi membangun merek melalui iklan. Yang pertama dari merek Distill Oled. Di Prancis, Nestle menciptakan tempat untuk mengganti kebutuhan bayi di tempat peristirahatan pada rute sud. Tempat tersebut yang membantu keluarga yang sedang dalam perjalanan menuju pantai selatan untuk liburan. Tempat ini menawarkan popok dan keperluan bayi lainnya seperti makanan bayi. Ini bukan inisiatif yang bagus, tetapi dapat membuat merek Nestle Elite lekat di benak konsumen. Yang kedua yaitu Hewlett Packard. Di, di Manhattan, Hewlett Packard membuat trailer untuk pameran yang mengundang para pengunjung untuk melihat proses produksi dari pusat pengontrolan Indy 500 yang menggunakan printer HP. Tema dari acara tersebut adalah The Color of Business, yang membantu para pengunjung untuk mengerti keunggulan warna dan printer HP di dalam perubahan dunia yang cepat sekarang ini. Yang ketiga yaitu Progressive Insurance. Progressive Insurance sangat tidak konvensional dan inovatif karena menjalankan bisnis asuransi mobil sekaligus membangun merek dengan konsumen. Ketika proses klien melambat, maka perusahaan memperkenalkan program immediate response yang merupakan pelayanan yang sangat cepat dan langsung direspon. Program ini yang dapat menghubungkan antara pemegang merek dengan para pelanggannya. Yang keempat yaitu BMW. Turnamen teknis dan golf BMW menciptakan hubungan yang kuat antara merek dengan pelanggan. Turnamen ini menyosialisasikan para petenis dan pemain golf amatir dan para penggemar mobil untuk ikut ambil bagian dalam liburan yang menyenangkan di Eropa setiap tahunnya. Tujuannya untuk bersenang-senang dan berkeceramat tentang mobil dan olahraga. Acara ini merupakan usaha dari public relation mereka di mana para pelanggan akan memiliki hubungan lebih dekat dengan merek tersebut. Materi selanjutnya yaitu studi kasus Coca-Cola. Yang pertama latar belakangnya. Coca-Cola merupakan salah satu merek minuman ringan paling dikenal di dunia.
Keberhasilan Coca-Cola tidak hanya terletak pada cita rasa produknya, tetapi juga pada strategi komunikasi pemasaran yang kuat, terutama melalui iklan konsisten dan emosional. Sejak awal berdirinya, Coca-Cola telah berfokus pada membangun brand image yang identik dengan kebahagiaan, kebersamaan, dan kesegaran. Yang kedua yaitu strategi iklan yang digunakan. Kampanye Share a Coke merupakan ilustrasi nyata dari penerapan teknik co-creation yang berlandaskan pada media sosial. Pendekatan ini menekankan pada keterlibatan aktif konsumen dalam menghasilkan nilai serta pengalaman yang berkaitan dengan merek. Ada beberapa aspek utama dari strategi ini, yaitu yang pertama personalisasi produk. Coca-Cola mengganti logo pada botolnya dengan nama-nama populer yang dikenal di berbagai pasar lokal. Yang kedua yaitu interaksi dua arah di media sosial. Konsumen diajak untuk membagikan pengalaman mereka di platform seperti Instagram, Facebook, dan Twitter. Yang ketiga yaitu kampanye digital yang terintegrasi. Pemanfaatan taka dan konten yang membuat pengguna menjadi metode promosi alami yang meningkatkan keterlibatan serta jangkauan audiens. Yang keempat yaitu pendekatan emosional. Kampanye ini menghubungkan produk dengan interaksi sosial dan kebersamaan yang menciptakan hubungan emosional antara konsumen dan merek. Selanjutnya, keberhasilan dari strategi iklan melalui kampanye Share a Coke sebagai berikut. Yang pertama yaitu peningkatan loyalitas dan keterhubungan emosional konsumen. Yang kedua, lonjakan penjualan besar. Di beberapa negara, kampanye ini dilaporkan meningkatkan volume penjualan Coca-Cola hingga 2 digit selama periode peluncurannya. Yang ketiga yaitu exposure di media yang sangat luas. Melalui iklan konsumen di media sosial, kampanye ini memperoleh jutaan impresi secara organik tanpa memerlukan biaya iklan tambahan yang besar. Yang keempat, keterlibatan merek yang tinggi. Coca-Cola berhasil menguatkan citra merek yang personal dan dekat dengan generasi muda yang aktif di media sosial. Yang kelima, adaptasi lokal yang berhasil. Dengan menyesuaikan nama dan budaya lokal termasuk di Indonesia, kampanye ini mampu menjaga relevansinya dengan konsumen di banyak pasar. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Next slide. Next slide. Baik, demikianlah pemaparan materi dari kelompok kami. Kesimpulan yang bisa kami ambil yaitu produk yang memiliki merek tidak akan dapat dikenal oleh masyarakat tanpa ditawarkan melalui program komunikasi yang terus secara komunikasi yang tepat dalam hal ini melalui iklan. Oleh karena itu, iklan dan merek harus dipadukan sedemikian rupa agar tercapainya tujuan yang telah ditetapkan. Nah, dalam membangun merek melalui iklan perlu adanya penjelasan terkait dengan identitas merek, nilai merek, dan juga posisi merek. Sehingga iklan yang dibuat bisa tepat sasaran. Selain itu perlu adanya kreativitas dalam membuat iklan sehingga bisa mempengaruhi pelanggan untuk bagaimana pelanggan bisa menggunakan produk atau jasa yang ditawarkan. Sebelum masuk dalam sesi diskusi, saya kembalikan kepada Ibu. Mungkin ada tambahan. Saya persilakan. Oke, terima kasih kelompok 7. Bisa langsung saja dilanjutkan tanya jawab terlebih dahulu. Nanti Ibu akan berikan masukan, mungkin juga tambahan dan lain sebagainya. Ya, silakan langsung dipandu saja untuk sesi tanya jawab diselesaikan terlebih dahulu. Baik Ibu, karena kelompok kami belum mendapatkan pertanyaan di grup, oleh karena itu waktu dan kesempatan saya berikan kepada teman-teman yang ingin memberikan pertanyaan, bisa kirim di room chat atau di grup kelas ataupun bisa mengangkat tangan untuk segera memberikan pertanyaan. Oke, silakan raise hand atau di grup chat. Kalau di kelompok mata kuliah lain ya di tempat saya yang wajib bertanya adalah kelompok 8 atau kelompok setelah yang presentasi. Supaya kelompok 8 langsung kita bisa nilai gitu ya. Kelompok berikutnya bisa langsung kita nilai di awal gitu kan. Dan yang lain juga opsional gitu ya. Untuk bisa membantu kelompok 7, kelompok yang lain juga harus aktif, jadi saling bantu membantu supaya nanti nilainya sama-sama bagus. Oke?
Sambil menunggu, Ibu mungkin pause dulu ya. Waktunya jangan lama-lama. Kita berikan waktu sekitar 5 menit ya untuk kalian bertanya. Silakan ketik di kolom chat atau raise hand. Langsung Ibu catat yang raise hand dan ketik di kolom chat untuk nilai keaktifan kalian. Oh, bikin ngantuk. Oke, membangun merek. Nah, sebelumnya kan pasti teman-teman paham ya apa itu yang dimaksud dengan merek. Di situ Ibu udah berikan dua teori besar tentang membangun merek, building a brand atau branding management ya. Kalau branding management itu sudah membangun terus dikelola, tuh kan. Nah, di sini judulnya adalah mengembangkan. Berarti kan baru building, baru creating, baru proses awal membentuk. Bagaimana sih bisa dikenal ke satu kata, nyantol di otak, apa istilahnya ya? Merek itu adalah ketika nama produk disebut, otak kita langsung menuju ke satu istilah. Itu ya. Oke, silakan kalian ketik ya di kolom chat. Apa yang ada di benak kalian ketika kalian dengar kata Garuda Indonesia? Satu kata yang muncul di otak kalian ketika kalian mendengar kata Garuda Indonesia. Silakan ketik secepat mungkin di kolom chat ya. Ibu mau lihat siapa yang aktif di kelas ini di siang bolong yang ngantuk ini supaya teman-teman juga dapat nilai ya. Kalau memang agak susah gitu kan nanti Ibu pandu untuk random questions. Silakan ketik secepat mungkin yang pegang HP, pegang laptop. Apa satu kata di otak kalian ketika kalian dengar kata Garuda Indonesia? Kalian dapat tiket gratis jalan-jalan ke Bali, jalan-jalan ke Jakarta, ya ke Bandung, dan kalian dapat tiketnya adalah Garuda Indonesia. Nah, otak kalian itu apa yang muncul? Satu kata aja ya, satu kata ketika Garuda Indonesia itu muncul. Kok hilang nih. Ayo ketik dong langsung ya. Oke, Hardianti, pesawat Bu, liburan. Garuda tuh pesawat. Oke, ya memang pesawat ya. Selain Hardianti, Irawan, ayo yang lain dong, yang lain Afrizal, Akmal. Nanti lama-lama Ibu jadi kayak orang jualan di Shopee, live TikTok dan live vlog. Ayo cepat. Afrizal, Akmal, kualitas Bu, kualitas yang gimana ya, yang jelas ya. Kualitas yang seperti apa yang nyantol di otak kalian. Bangga Bu, saya naik Garuda yang naik yang selain Garuda nggak bangga berarti ya. Oke, yang naik Garuda berarti bangga. Bella bilang kalau dapat Garuda itu Bu dapat tiket. Oke, Play, aku akan diberi servis maksimal. Pasti makanan enak gitu ya. Ada yang bilang makanannya enak. Kalau saya ketika dengar kata Garuda atau dapat tiket Garuda atau harus Garuda itu apa? On time sih. Kalau saya on time gitu. Tapi ada sih kalanya tidak on time ya. Ketika peak season, kalau Lebaran, Tahun Baru. Natal itu nggak bisa on time, mereka tetap aja ada delay-delay sedikit lah 30 menit. Tapi kalau Garuda delay, kita dapat bingkisan, guys, dapat bingkisan. Apa aja bingkisannya? Saya pernah dari Kupang ya, langsung yuk destinasi. Selain Odell jalan-jalan gitu ya. Oke, Odell jalan-jalan. Kalau ada pesawat Garuda jalan-jalan ya. Selain Bella, Afriza, yang lain Juliana dan lain sebagainya. Ayo, cepat. Saya butuh 10 deh, 10 yang dapat nilai aktif karena jarinya juga tidak bisa diam ya. Artinya kalian di sini menghargai teman juga yang presentasi, menghargai kita sebagai media untuk belajar di sini. Ayo, Helena bilang pesawat. Oke. Yang lebih spesifik dong kan kalau kalian dengar apa namanya Citylink juga pesawat gitu loh, apa bedanya ketika kalian dikasih tiket Citylink sama Garuda, apa yang di kepala kalian muncul ketika itu Garuda gitu loh, bukan Citylink gitu, bukan juga apa Batik Air atau mungkin Emirates gitu ya. Kalau Emirates beda lagi ya. Emirates kalau buat aku Emirates di kepala itu udah kelas atas ya, pasti mahong mehong ya, kayak ngelihat vlognya Bunda Maya sama suaminya ya, jalan-jalannya pakai Emirates. Dan pasti dia ada di kursi bisnis yang di depan ya VIP. Oke, selain Helena, do yang lainnya Bella udah juga. Oke, mungkin cukup ya. Jadi, inilah yang dimaksud dengan merek. Jadi, di teman-teman yang sudah jawab, artinya teman-teman ini sudah paham tentang merek atau pelanggan atau calon pelanggan menggambarkan, memproyeksikan satu kata, satu istilah yang sifatnya kata kerja. Ya, sifatnya kata kerja, lebih ke kata kerja atau benda ketika nama itu disebut gitu ya. Ketika nama itu disebut, misalnya
Garuda, oke. Mahal, Bu. Oke, pelayanan oke, Bu. On time, Bu. Terus nyaman, Bu, gitu ya. Bilangnya bilang nyaman. Oke, saya lanjut lagi deh. Satu merek lagi. Apa yang muncul di kepala kalian? Apple. Bukan makanan buah ya, bukan buah ya. Merek gadget Apple. Di otak kalian apa? Satu kata dah. Ayo, cepat. Let's go. Satu, dua, tiga. Tap, 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 tap. Dipilih, dipilih. Langsung di check out, langsung di check out. Ayo, apa? Satu kata yang muncul di benak kalian ketika ada kata produk Apple atau kalian lihat produk Apple. High quality, Ardianti bilang high quality bu, produk eksklusif premium. Selain Apple nggak premium gitu ya. Nah ini dia yang dibangun, ini yang sedang dibangun oleh para produsen. Ketika disebutkan nama produk mereka, otak orang atau calon pelanggan langsung ada kata kerja, ada kata sifat dan kata kerja itu muncul. Tapi yang positif ya, kata kerja positif, kata sifat positif, yang dibangun, yang nyantol di otak itulah merek, itulah brand. Lagi, label, label premium. Ada lagi, selain high quality, selain premium, nilai jual tinggi. Oh, dia berarti dagang ya, dia hobinya jual beli Apple. Iya sih, udah puluhan tahun tetap dia bisa dijual lagi loh teman-teman. Dan harganya masih lumayan ya, lumayan tinggi ya, masih di kisaran 2 juta lebih, kecuali yang Apple, mungkin Apple yang ke berapa yang 10R ya, yang di 10R ya, HP yang 10R-nya itu udah turun di 3 ya, mungkin di 3 atau di 4, 10R aja masih 3. Inovatif Bu, mahal, iya memang mahal ya, memang lebih mahal dari, tapi Android sekarang juga ada yang mahal ya, yang mata 4 juga yang bisa flip, Z flip dan lain sebagainya, inovasi dan inovatif. Nah oke, yang inovatif mungkin lebih ke kamera dan lain sebagainya ya, dengan beberapa fitur ya. Oke, terima kasih teman-teman. Ada Dewi juga inovatif, Selvina bilang inovatif, kualitas kamera yang lebih baik. Tergantung orangnya juga sih. Sebenarnya kalau apa Android juga oke ya kameranya. Saya jujur dari Android ke ini ke Apple ternyata bukan karena kamera, orangnya juga berpengaruh ya teman-teman. Kalau kita tidak punya skill untuk angle dan berbagai macam ini ya cara, Android itu jadi pilihan. Jadi kita tinggal tap aja, udah bagus sendiri, udah cerah sendiri, udah oke gitu ya. Nah, kalau Apple ini kadang harus disetting dulu. Ada beberapa series yang memang di gelap itu, di nuansa gelap masih tetap gelap gitu ya. Ada ya di 11 ke bawah itu masih gelap ya di 10R. Yang berangka itu iPhone yang ada angka 11 12 ke atas itu mulai dia ada cahayanya yang tanpa perlu flash dia cerah gitu ya di malam ya untuk mode malamnya. Jadi harus disetting mode malam dan sebagainya. Harus tahu setting dan sebagainya. Kembali ke kita sebagai the man behind the gun. Inovatif, oke. Mungkin inovatif di sini terlihat dari fitur-fiturnya dan sebagainya, game dan sebagainya. Tapi hati-hati kan kadang ada yang berbayar ya. Oke, terima kasih untuk jawabannya. Itu tadi yang terkait dengan gadget dan juga maskapai jasa. Nah, sekarang satu lagi, lokal punya dari tadi ya, lokal. Yang satu lagi ya, apa yang ada di kepala kalian kalau kalian dengar kata gacoan, mie gacoan? Ayo, satu lagi yuk, satu merek lagi, gacoan. Terjangkau. 15.000 loh, 15.000 buat kalian terjangkau. Belum minum, belum minum. Makan doang seret, minum ya. Belum minum, 15.000. Afriza bilang terjangkau. Helena pedas. Helena pasti pilihnya yang pedas. Ada yang original, Helena. Tidak pedas, ada asam, asin manis. Oke, di otak. Oke Bu, kalau pengen makan asin manis di gacoannya Dewi bilang itu viral. Oke, iya viral. Di Jawa itu, naudzubillah banget ya antrinya sampai seperti itu ya, sampai kita bilang aduh jangan-jangan pakai sesuatu ini gacoan karena antrinya nggak main-main ya di sini sih nggak terlalu antri. Oke, terima kasih jawabannya. Silakan kalau mau ada yang ditambahkan lagi, mungkin yang sudah menjawab berkali-kali ini nanti Ibu akan catat ya namanya siapa ini. Konsep yang nyaman cocok untuk nongkrong. Oke sih, ya memang settingannya untuk nongkrong dengan harga murah 15.000. Kalau untuk ukuran Kupang 15.000 murah lah ya. Tapi kalau untuk kami yang ada di Jawa 15.000 mahal loh. Biasanya mereka dulu awal buka itu lebih murah lagi teman-teman 6.000, 7.000 gitu ya. Di sana bakso 5.000 tuh banyak ya, banyak banget ya. Mungkin di sini karena jarak dan lain sebagainya harus distribusi barang jadi harganya jadi tinggi ya. Terima kasih Yuliana, Dewi dan yang lainnya. Nah, itu dia merek ya, teman-teman. Jadi, apa satu kata yang muncul di benak para konsumen ini sifatnya adalah positif ya terhadap
barang yang dijual. Nah, gimana cara membangun citra atau sesuatu yang positif itu di kepala para konsumen? Ini harus dipikirkan para pengusaha. Jangan dipikir jadi orang jualan mau usaha Bu, saya mau jadi entrepreneur, saya mau jadi orang kaya, mau jualan. Jual apa kamu kan kita tanya kadang. Jual makanan Bu, makanan kamu apa nama mereknya gitu. Mau dimsum, go dimsum misalnya. Go dimsum apa apa yang akan orang ingat dari makanan kamu. Nah, ini PR. How to building a brand gitu kan. Nah, itu baru bagaimana building brand. Nah, sekarang yang dibahas kelompok 7 building brand through advertising, advertisement. Banyak nggak Bu cara membangun brand selain melalui iklan? Banyak banget teman-teman, tidak harus iklan ya. Tapi yang utama adalah iklan. Nah, makanya di sini Ibu kasih dua teori besar, landasan teori ahli membangun merek melalui iklan. Nah, tapi sebelumnya mungkin teman-teman perlu tahu untuk membangun merek itu tidak harus dari iklan. Ada yang awalnya membangun merek itu melalui apa namanya produknya itu sendiri gitu ya. Tapi yang paling utama memang harus melalui iklan. Jadi ada dua tokoh ini ya teman-teman harus ingat ini jadi masukan sekaligus menjadi revisi untuk kelompok yang sudah presentasi sama yang belum presentasi ya Ibu cek juga ketika kalian kirim makalah ya dan mungkin pas presentasi itu tolong kalau ada yang namanya pengertian ada namanya istilah-istilah yang teman-teman sudah jelaskan tadi di materi diberi resource-nya, sumbernya, ahlinya siapa sih? Anda bilang bahwa merek itu konsepnya adalah seperti ini dan seperti itu. Kata siapa? Kalau kata kalian, kan tidak mungkin. Kita bukan ahli yang seperti itu kan. Kita hanya menyampaikan ulang. Ya kan? Paham ya? Nah, jadi next time untuk kelompok berikutnya, tolong ada ahlinya, ya, tolong ada ahlinya. Ini ada ahli besar dalam membangun merek nih, gitu kan. Nah, brand building itu banyak teori ahlinya. Nah, selalu korelasinya iklan, karena yang paling utama memang iklan ya, teman-teman ya. Nah, dalam literatur brand management, tokoh yang paling berpengaruh itu David Ecker dan Kevin Keller. Keller ini si temennya Kotler. Jangan jangan clear ya. Kalau kita anak kuliah, anak akademisi, anak apa istilahnya literatur ya, harus paham tentang istilah-istilah ahli karena mereka ini sudah terlebih dahulu mengkaji, jatuh bangun untuk bikin apa namanya penemuan yang dia uji gitu kan menggunakan metode yang akan kalian lakukan di skripsi nanti. Mereka melakukan itu lebih dulu ya. Akhirnya mereka membuat artikel jurnal dan membuat teori yang kalian copy paste selama ini yang kita pelajari selama ini. Jadi dijelaskan, oh ahlinya Eker gitu ya. Nah, David Eker dan Keller ini ya menyampaikan bahwa membangun merek itu harus kuat, harus mengakar. Nah, salah satunya memang lewat iklan yang paling utama gitu. Itu alat pentingnya gitu ya. Managing brand equity gitu ya. Bagaimana membangun kepercayaan merek dan building strong brand. Bagaimana membangun merek itu dengan kuat gitu kan. Nah, asetnya tuh dari mana gitu ya. Harus dari beberapa hal. Nah, di sini ada dua ya. Yang pertama itu teman-teman nah, nanti mungkin ini ya, Ibu mungkin bisa buat rangkuman di akhir nanti ketika UAS ya, membangun merek itu siapa teorinya, lalu inti isinya siapa itu ya. Nah, supaya merek itu dikenal, itu kan orang harus tahu dulu produknya apa. Itu artinya orang harus sadar, aware, harus dalam kondisi tidak ngantuk, dalam kondisi tidak pingsan, dia sadar, awareness, conscious gitu loh. Jadi yang pertama adalah produk ini ya, dimsum ini, makanan ini, pakaian ini, kalau mau kalian jual pakaian ya, jualan baju ya. Jadi baju Anda ini harus dikenal gitu loh. Seberapa orang kenal pakaian Anda, seberapa orang ngerti gacoan, seberapa orang ngerti pesawat Garuda. Jadi di situ aware dulu. Oh, saya ngerti bisa memberikan informasi bahwa Garuda nih mahal, Apple mahal karena saya tahu teman saya pakai gitu ya, saudara saya pakai, Bu. Jadi kalian sadar ada di sekitar saya yang pakai dan memang orangnya kaya Bu, gajinya banyak, aware gitu loh, brand awareness. Jadi produk ini harus dikenal dulu
diketahui dulu, konsumen tahu lah. Pertama konsumen harus tahu caranya, tahu bagaimana didistribusikan, itu supply chain nanti ilmunya, ditaruh di rak. Makanya kalau produk itu udah selesai ada barang, jangan didiemin aja, tapi kamu udah cerita saya punya produk lah, lah saya tahu produk Anda dari mana, sudah Anda jual belum, dititipkan di toko belum. Kalau belum dititipkan malah kita bisa aware, malah kita tahu, nggak muncul brand awarenessnya. Buka toko lah minimal gitu ya, bikin IG, bikin stand di CFD misalnya, ikut pameran, that makes brand awarenessnya tumbuh gitu loh. Oke, paham ya? Itu dari Eker. Dari Eker bilang kalau mau membangun itu orang harus ngerti produk dulu. Orang tahu tuh ada produk itu tuh ditaruh dulu di mana, di toko kayak gitu kan. Itu disebut brand awareness. Lalu yang kedua, brand association atau ada asosiasinya, ada kaitannya, ada apa ya, ekornya. Kalau ada ngomongin merek harus ngomongin simbol. Makanya Nike simbolnya tanda centang. Just do it. Yang penting lakuin aja deh. Masalah dampak mikir nanti. Yang penting pakai dulu, beli dulu. Masalah nanti dinilai bagus, nggak bagus belakang. Paham ya? Brand asosiasi itu biasanya pakai simbol-simbol, pakai logo, ya, pakai apa nama tagline itu, misalnya we make people fly, kayak siapa tuh, tagline-nya siapa sih, lupa aku ini, pesawat ini ya, apa namanya, RS ya, RSC ya. Yang ini yang murah nih siapa, yang merah nih, plat merah, yang merah ya. Itu deh pokoknya tagline, ada tagline-nya saya lupa lagi kan, yang sering molor nih loh ininya, apa, dia punya citranya molor ya. Aduh, jadi lupa kan yang merah. Mungkin bisa chat itu di, ibu dibantu diingatkan di kolom chat tuh ya, maskapai yang merah-merah tuh, yang murah meriah tuh. Itu ada tagline-nya We Make People Fly. Lalu ada simbol. Simbol itu dia logo, nilai, value, dan sebagainya. Value itu biasanya nanti di perusahaan besar seperti PLN atau Telkomsel, BUMN dengan singkatan akhlaknya, A-nya apa, K-nya apa. Nah, itu adalah brand asosiasi, teman-teman ya, yang dikaitkan dengan merek. Oke, paham ya? Itu dari Eker, David Eker. Oke. Ibu tidak kasih slide biar teman-teman langsung mendengar, langsung ingat. Karena itu harus di luar kepala, karena kita orang marketing kan. Jadi udah harus, ilmu-ilmu ini harus cepat nyantol. Berikutnya yang ketiga, ciri-ciri bahwa merek yang bagus itu harus seperti apa. Selain brand awareness-nya dapat, kita tahu barang itu ada, kita tahu bahwa dia punya tagline, punya nyawa, punya logo, punya simbol. Dia ini harus bisa dirasakan kualitasnya. Kita bilangnya perceived quality. Kualitasnya ada. Jangan cuman bikin barang udah dijual di toko, sudah Bu, ditaruh di CFD Bu, gitu kan. Sudah ada logonya, saya bikin cetak banner Bu. Saya udah bikin ini apa, packagingnya sudah saya pesankan, saya bikin ini Bu, labelnya, saya bikin desain sendiri logo gitu tuh. Tetapi kualitasnya tidak konsisten gitu kan. Kadang bikin makanan dimsum yang hari ini asin, besok gurih, besok gak ada rasa. Ya gimana mau perceive value quality-nya ini nggak bisa terjaga. Penilaian konsumen ini juga masuk dari mutu merek. Nah, kalau mau bangun merek bagus harus konsisten. Makanya kadang Apple bilang mahal karena apa? Dia konsisten gitu ya. Kualitasnya ya segitu, tidak turun standarnya. Kalau turun dijual lebih murah mungkin di Cina. Paham ya, perceived quality itu adalah bagaimana membangun merek gitu kan. Itu dulu, belum masuk iklan nih. Ini baru atribut, atribut merek yang bagus menurut Eker. Belum masuk iklan loh ini. Nanti kan tinggal mengiklankan. Mau mengiklankan apa nih? Mau mengiklankan logonya, mengiklankan lewat kualitasnya, apa yang di-highlight gitu. Sehingga harus tahu atribut merek dulu, teman-teman. Nah, yang terakhir, loyalitas merek. Tadi sudah yang brand awareness, kita tahu barang itu ada, dijual di tempat-tempat yang memang pasnya untuk dijual. Kedua adalah asosiasi atau logo, tagline. Ketiga adalah kualitas yang harus konsisten. Terakhir adalah merek itu harus loyal, brand loyalty, loyalitas merek. Nah, brand loyalty ini apa? Ini udah masuk ke hati, sanubari. Kan ada ya, pasti kalian kalau udah milih pasta gigi A
Misalnya pas lagi Pepsodent, ya udah Pepsodent. Besok mau Pepsodent Anda habis, Anda mau apa ganti merek ke Close Up, berat hatinya karena udah biasa yang putih, tiba-tiba suruh ambil di rak yang warnanya hijau gonjreng, sakit hatinya, matanya sakit karena di situ keterikatan emosional, preferensi konsumen, ada hati yang sudah jatuh cinta terhadap barang yang sudah sering dibeli, merek loyal, mam ya. Kalau udah biasa Bu, saya minum kopinya nih di Osten, nggak bisa saya kalau harus suruh minum kopi yang ini Bu, apa di Max Coffee, saya udah pakai Osten gitu ya misalnya. Nah kalau saya suruh ke Max Coffee itu kurang, lidah saya nggak pas gitu. Nah ini artinya sudah ada emotional bonding dan preference terhadap merek. Oke, masuk deh. Berarti dia sudah dikategorikan merek yang kuat gitu ya. Nah, disebut ini teorinya David Ecker. Nah, di sini barulah bisa kita mainkan iklan ya. Di sini mainkan iklan. Biasanya dari 4 atribut ini yang dimainkan dalam iklan atau di advertising kan ya, diiklankan itu adalah asosiasi mereknya. Ya, kita mainkan simbol. Simbolnya atau kita mainkan persepsi kualitasnya dibandingkan kualitasnya itu ya dikomunikasikan melalui gambar video yang menarik, yang konsisten dan kredibel alias terpercaya. Paham ya? Jadi apa yang diiklankan? Apa korelasinya? Yang diiklankan ya atribut mereknya. Tapi teori siapa? Ada 4 atribut merek. David Ecker itu tahun berapa? Dia tahun berapa ya? Lupa. 91. Jadi David Ecker ini orang Amerika kayak tahun 91 udah ngomongin merek. Ini tahun 2025. Kita tinggal belajar aja dari hasil dia di tahun 91. Paham ya? Ibu mau cek dulu. Paham tidak teman-teman? Masih on? Paham, Ibu. Masih on. Masih Oke. Bu. Oke, masih on. Nah, Ibu pindah spotlightnya. Ya, kita next lagi dong. Slide-nya biar Ibu kasih masukan, saran, dan lain-lain. Nih, kegiatan asosiasi dilakukan membangun merek. Jadi jangan salah paham, asosiasi itu tadi atribut merek, asosiasi merek apa? Ada simbol, ada logo, ada apa lagi? Ada tagline. Tagline itu jargon, jargon merek ya. Gitu ya. Coca-Cola itu apa lupa ya. Ada mereknya apa? Merek-merek besar itu pasti punya tagline di bawahnya. Tuh ya. Nah, ini apa nih? Dalam memadukan iklan membangun merek diperlukan syarat. Oh, syarat untuk membangun merek. Iya, ini kan masuk ke atribut ya. Masuk ke atribut ini sehingga nanti bagaimana membangunnya. Nah, selain ilmunya David Ecker, teman-teman, dalam membangun merek itu melalui iklan, itu yang Keller itu di tahun 93. Jadi di Ecker tahun 91 sudah keluarlah tentang ilmu atribut merek ya, brand awareness, lalu brand association, perceived quality atau kualitas yang terjaga, dan brand loyalty dan loyalitas merek yang menyentuh emosi gitu ya. Ditambahin lagi deh sama Keller di tahun 93 disebut CBBE. Tadi Ibu sudah ketikkan ya sebelum teman-teman mengetik jawaban di pertanyaan random ya dari Ibu. CBBE ini disebut Customer Based Brand Equity. Nah, di sini apa sih maksudnya? Nah, Keller ini pernah meneliti, akhirnya mengambil sebuah kesimpulan bahwa merek itu proses. Nggak bisa tiba-tiba produk kita jualan barang. Gampangnya gitu deh, kita pengusaha. Umpamakan kalian semua satu kelas ini, kelas ini ya, kelas pengusaha deh. Kalian ingin membangun merek gitu. Bagaimana ini ikut ikut pelatihan membangun merek gitu ya. Nah, Ibu jelaskan asal usulnya kan, kok bisa membangun, harus bagaimana lewat iklan, iklan, iklan korelasinya apa. Nah, di sini membangun merek itu proses ya teman-teman, tidak bisa barangnya ada tiba-tiba besok konsumen calon pembeli itu langsung dipaksa punya emosi gitu harus beli ulang terus harus membandingkan dengan lain, nggak bisa, dia ada proses bertahap membangun hubungan. Orang pacaran aja bertahap, tiba-tiba jatuh cinta kan nggak mungkin kecuali cinta sesaat ya kan, aneh gitu. Nah kita kan maunya long lasting ya. Membangun merek itu sama dengan membangun sebuah hubungan antar manusia, teman-teman ya. Karena kan dia benda hidup juga. Barang yang dijual itu kan diciptakan dengan proses manusia yang sepenuh hati, didesain dengan sepenuh hati, dikeluarkan modalnya juga nggak main-main ya.
Jadi di sini ada tahapnya gitu loh. Tahap-tahap kalau menurut Keller di sini itu sama seperti menurut Eker ya. Menurut Kevin Keller itu ada yang pertama identitas. Jadi sebuah merek itu harus punya identitas. Sama seperti aware tadi ya. Harus bisa dikenal dan diingat dan diletakkan di mana. Kalau misalnya, Bu, saya mau beli sabun Lifebuoy, ya biasa belinya di mana? Ada di Indomaret nggak? Ada di warung nggak gitu ya? Misalnya seperti itu. Atau mau beli Sasa instan, ini apa namanya? eh, Kelapa instan tuh apa? Santan instan gitu. Mau belinya di mana? Di pasar, di toko warung sebelah nggak ada. Nah, di sini identity. Jadi yang namanya satu produk, dia punya kecenderungan itu letaknya ada di mana ketika dia dijual. Ini identitas ya. Identitas bisa ditemukan di mana gitu ya. Kalau makanan A ditemukan di mana, daging itu ditemukan di mana gitu. Misalnya dagingnya daging ham yang biasa digabung dengan ini ya. Kalau di barat itu kan orang asing itu selalu punya stok ham ya, apa makanan daging ya, daging olahan gitu untuk burger. Nah, di sini mereka sudah tahu oh letaknya harus ada di Walmart. Kalau beli ham di Walmart, kalau misalnya mau beli popok anak kecil itu ada di poin ini apa namanya? Di center yang lain gitu. Ada eh, supermarket lain. Jadi ini disebut identity. Berikutnya selain identity, menurut Keller, CBBA ini adalah brand meaning yang kedua atau konsumen ini harus tahu bahwa merek ini punya citra atau punya hal-hal positif. Dia punya kinerja yang bagus gitu loh. Kalau kita beli barang ini, memang kita punya manfaat, kita dapat manfaatnya. Oke, disebut meaning, ada dampaknya. Jadi beli barang itu akhirnya kita ngerasa enak juga ya makanan ini, enak juga ya minuman ini. Wah, buat aku ini cocok nih. Nah, kalau kamu sudah merasakan ada manfaat, ada meaning, dan itu bisa menyentuh emosi kamu, akhirnya menyentuh emosi kamu, berarti ada meaning, ada makna. Produk ini bermakna gitu ya. Jadi bisa sampai ke arah situ. Sulit ya, sulit membangun merek ini seperti membangun layer psikologi. Jadi mainnya sudah ke arah psikologi, hati, pikiran dan lain sebagainya, sikap perilaku. Dan ketiga adalah tahap respons ya. Jadi ketika kita sudah sebagai produsen sudah melempar barang, konsumen sudah tahu dan konsumen sudah merasakan kualitas. Biasanya kita butuh respon sebagai produsennya, respon para konsumen ini seperti apa. Makanya kadang ada hotline konsumen, kadang ada sebuah event-event gitu ya di mall atau juga di Instagram untuk menarik dan ngecek atau scanning para konsumennya ini bagaimana menanggapi produk ya disebut dengan respon dalam bentuk opini, perasaan atau bintang 5 di dalam sosial ini apa di dalam marketplace gitu ya. Bahkan kan semua merek besar sekarang sudah punya mallnya ya, udah punya akun mall baik di Tokopedia ataupun di TikTok dan sebagainya udah punya affiliate mallnya. Nah, di sini yang dimaksud dengan respons. Yang keempat adalah resonansi. Jadi setelah identitas, meaning atau makna, merek itu harus punya makna, harus punya respon dari konsumen. Kalau nggak ada yang respon, nggak ada yang rekomen, nggak ada testimoni, ya susah untuk bisa jadi merek yang bagus. Makanya sering-sering ketika udah laku jangan diam aja, udah profit jangan diam aja, diurusin lagi, dipelihara lagi nih konsumen, didengar apa tanggapannya, hasil respon positifnya itu bisa jadi rujukan kembali untuk iklan, bisa untuk membangun merek ya. Rata-rata brand besar karena dia tidak lepas tangan menjual barang putus tuh tidak, tetapi konsumen ini dipelihara yang cocok-cocok itu tadi konsumen ini punya rekomen seperti apa kata-kata positifnya atas produk itu bisa dijadikan brand respon yang baik membangun merek bisa jadi bahan iklan gitu ya apalagi orang-orang terkenal misalnya bahkan ya Victoria's Secret yang pakaian dalam nih nah itu ada salah satu artis atau penyanyi kalau nggak salah siapa Lady Gaga atau ya dia respon tentang Victoria's Secret. Bagus juga ya kemarin ini yang pakaian malamnya yang saya datang gitu. Cuman dia respon aja, cuman merespon dia datang ke show-nya, dia bilang saya suka yang ini gitu. Padahal cuman respon, cuman ngomong saja. Besoknya itu pakaian diantar ke rumah dia. Gratis buat si Lady Gaga gitu ya. Karena apa? Untuk membangun merek
Sampai sebegitunya ya, menjembatani sampai seperti itu. Itu disebut dengan BA atau brand ambassador kan sekarang ya. Influencer-influencer ini jadi target BA, brand ambassador, untuk membangun brand response, untuk membangun CBBA, Customer Based Brand Equity. Ini teori Keller, teori yang ini kinerja Keller ya. Kenapa bisa begini? Karena ini Keller tahun 93. Tahun 93. Oke, yang terakhir adalah brand resonance. Resonance ini ada hubungan emosional sama tadi ya, brand loyalty. Oke, resonance dan loyalty itu sama. Kayak Kotler dan Keller itu sama-sama. Oke, jadi motor utamanya adalah iklan. Tahap pertama kedua itu memang harus ada identitas, jadi tahu di mana diletakkannya barang-barang ini. Oke, dari sini paham teman-teman semua? Masih on ya? Takutnya ngantuk nih. Masih ya Juliana? Masih ya, Afrizal juga masih. Oke, kita next lagi. Ini sudah oke untuk membangun merek dengan iklan, bisa dengan kreativitas. Ya, betul, tadi melibatkan pelanggan. Ya, tadi ya, melibatkan pelanggan mungkin bisa diinformasikan. Tadi sudah dengan cara apa? Dengan cara testimoni yang baik, gitu ya. Dengan cara menjadi brand ambassador ini gitu ya. Tetapi rata-rata BA itu ya memang ada yang nggak pakai, ya, ada yang nggak pakai, tetapi memang dia punya citra positif aja sebagai artis gitu ya teman-teman. Nunggu. Oke. Ini kan yang lagi heboh ini ya Jule sama Daehun ya. Katanya Julenya baik balikan, Daehunnya kayaknya luluh karena ada tiga anaknya. Karena sejak kasus itu yang jadi banyak jadi brand ambassador itu si Daihunnya, suaminya jadi laris. Terakhir itu brand ambassador yang masuk tuh Moel, sampo untuk anak-anak ya. Yang sebelumnya dia menggait ambasadornya tuh Cipung, anaknya Raffi Ahmad gitu ya. Itu bisa ratusan juta itu ya. Nah, itu disebut dengan response, brand response. Dengan memanfaatkan berita viral, ya diharapkan mereknya jadi kuat. Ya Indonesia, begitulah. Tapi itu memang ada teorinya, ya ada teorinya yang seperti itu sehingga dia melakukan itu si produsen. Oke, ini adalah implementasi merek melalui iklan tadi yang sudah dicontohkan. Ayo yang bertanya, kasihan nih kelompok 7 belum ada yang tanya loh. Ayo satu pertanyaan kek. Nanti dinilai jelek loh kelompok 7. Tolong dong dibantu ya. Ayo prok kelompok 7. Silakan dari kelompok 8 boleh perwakilan atau 9, 10, 11. Satu pertanyaan aja deh. Masa dari sekian kelompok nggak ada yang bertanya kelompok 7 gitu ya. Tolong ya. Saya Ibu, Itu ya. Oh, siapa yang mau bertanya? saya Afrizal. Ibu. Oke, silakan Afrizal. Ya, oke, perkenalkan nama saya Afrizal Akmal dari kelompok 3. Ingin memberikan pertanyaan kepada kelompok 7 dengan bunyi pertanyaan, bagaimana kita mengukur dampak iklan kita terhadap persepsi merek? Nah, apakah iklan kita itu benar-benar mengubah cara orang untuk memandang merek kita dan jika benar iklan itu dapat benar-benar merubah, apakah perubahan itu positif atau negatif? Baik, terima Oke, saya sudah paham pertanyaannya. Bagaimana mengukur eh, persepsi, perubahan persepsi ya, perubahan persepsi konsumen terhadap merek akibat atau dampak dari iklan gitu ya, setelah melihat iklan gitu kan. Terutama bergeser dari yang negatif ke positif begitu, atau ya, begitu ya, mengukur dari negatif ke positif ya, bukan sebaliknya, atau mungkin sebaliknya, bisa melihat ya dari Ibu. iklan ini berubah ke arah mana, gitu ya. Ya, ini ada ilmunya ya teman-teman. Ini social media marketing, SMM namanya. Kayak banyak banget pekerjaan yang terkait dengan SMM di startup itu gajinya besar, gitu ya, karena masuk ke marketing intelijen di sini. Oke, silakan. Ada yang mau coba jawab dulu? Kelompok 7. Ya, dicoba dijawab dulu ya. Silakan, saya berikan waktu. Sembari mungkin Ibu menjelaskan beberapa hal gitu ya yang ada di slide. Nah, sedangkan teman-teman di kelompok 7, Ibu berikan waktu untuk menjawab terlebih dahulu ya. Paham ya pertanyaannya kelompok 7? Siapa nih? Bella, Bella. Bella paham ya pertanyaannya ya?
Bagaimana Ah, mengukur perubahan dari persepsi yang dari negatif ke positif setelah adanya iklan gitu loh. Merek ini jadi bagus atau enggak gitu. Paham ya, Bella dan teman-teman di kelompok 7. paham Ibu. Oke, Ah, oke, silakan Ibu berikan waktu. Nanti kalau sudah ready untuk menjawab, Ibu diinfo ya. Sembari Ibu menjelaskan juga, biar sama-sama waktunya nggak kosong kita jalan. Ya, Bella ya. Silakan diskusi oh, dulu Ibu, Bella. Atau izin, Kakak mau jawab? izin Ibu. Izin Ibu, ada 3 pertanyaan yang sudah dikirimkan di grup juga Oh, Ibu. boleh, boleh, boleh. Sudah siap jawab belum? Langsung menjawab. Sudah Ibu. Oh ya sudah, berarti sudah. Kalau sudah, saya langsung berikan waktu untuk menjawab dulu. Sudah? Sudah Ibu, ada 4 Oke, pertanyaannya masuk Ibu kalau ditambah oke baik. freestyle. Oke, silakan kelompok 7 menyampaikan hasil diskusi. Ya, tempat waktu dipersilakan. Baik, sebelumnya terima kasih untuk tambahan yang sudah diberikan oleh Ibu dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah memberikan pertanyaan. Di sini saya izin untuk menjawab pertanyaan. Hmm. Saya izin untuk menjawab pertanyaan dari teman Afrisal Akmal dengan bunyi pertanyaan, bagaimana kita mengukur dampak iklan kita terhadap persepsi merek? Apakah iklan kita benar-benar mengubah cara orang memandang merek kita? Dan jika ya, apakah perubahan itu positif? Jadi ada beberapa cara dan indikator utama untuk mengukur dampak iklan terhadap persepsi merek dari konsumen, yaitu yang pertama, survei brand perception sebelum dan sesudah kampanye. Jadi di sini perusahaan wajib melakukan brand tracking survei untuk membandingkan persepsi konsumen sebelum dan sesudah adanya kampanye iklan dari perusahaan itu sendiri. Indikator utama yang diukur di sini yaitu brand brand association. Ini terkait dengan nilai, emosi atau karakter yang dikaitkan dengan merek. Misalnya apakah merek itu dia mahal atau ramah lingkungan dan juga sebagainya. Yang kedua adalah brand preference. Itu apakah konsumen lebih memilih merek kita dibandingkan dengan merek pesaing atau sebaliknya. Yang kedua itu analisis media sosial dan sentimen online. Jadi di sini dilakukan social listening tools, misalnya Brainwatch, Hotsuite, dan Talkwalker untuk memantau uh, kata-kata yang paling sering asosiasikan dengan merek setelah iklan tayang. Contohnya itu, jika sebelum kampanye orang sering menyebut merek kita itu biasa saja. Tapi ketika adanya iklan yang kita berikan atau iklan yang kita tampilkan, lalu kemudian ada kata-kata seperti inspiratif atau kreatif yang kreatif terhadap merek kita begitu. Artinya ada pergeseran persepsi positif dari konsumen yang awalnya menganggap merek kita itu biasa saja menjadi merek kita itu kreatif begitu. Dan yang ketiga adalah uji citra merek. Jadi di sini bagaimana perusahaan memahami bagaimana iklan ini diinterpretasikan secara emosional dan kognitif. Dan yang terakhir itu adalah korelasi dengan perilaku konsumen. Jadi bisa memantau perubahan perilaku yang bisa mencerminkan perubahan persepsi seperti peningkatan brand consideration atau consideration melalui survei. Contohnya itu misalnya setelah kampanye Share a Coke oleh Coca-Cola ini menunjukkan peningkatan asosiasi personal dan fan terhadap Coca-Cola sebesar 25%. Ini membuktikan bahwa iklan ini mampu mengubah persepsi merek secara positif dengan menekankan kedekatan emosional konsumen terhadap produk. Mungkin sekian jawaban yang dapat kelompok kami berikan. Apakah teman Akmal bisa memahami atau ada sanggahan atau ada tambahan dari teman-teman dan Ibu, saya persilakan. Oke, terima kasih. Saya berikan langsung tanggapan ya. Nanti setelah itu lanjut lagi menjawab pertanyaan dari teman ya. Jadi biar langsung Ibu beri masukan dan mungkin ada teman-teman yang mau ditambahkan juga boleh. Biar tidak lupa. Dari Akmal sudah cukup atau mau ada lagi yang ditambahkan atau ditanyakan nanti biar teman-teman bantu atau Ibu bantu. Baik, terima kasih. Saya rasa jawaban dari teman kelompok 7 sudah cukup dan dapat dipahami.
Terima Oke, kasih. ya terima kasih Akmal dan juga Bella. Baik, itu sudah tepat ya. Tadi dengan survei, bagaimana kita bisa mengukur iklan ini menggeser merek jadi bagus atau tidak, merek produk ini jadi punya kesan baik, lebih baik atau tidak gitu ya. Kalau mau tahu ada di jurnalnya Yo dan Dontu ini di tahun 2001, di tahun 83 ini tua banget ini. Cara ngukur yang pertama di dunia ini saya temukan di jurnal tahun 83. Itu mengukurnya tadi benar melalui kesadaran merek gitu ya. Ini bisa melalui survei ya. Jadi kadang kan kita ada survei besar, ada yang survei kecil. Survei besar itu kalau misalnya disurvei secara nasional menggunakan, aduh saya lupa ya, AC Nielsen kalau tidak salah. Jadi dia itu badan survei yang sifatnya secara nasional, tidak hanya mensurvei satu merek saja, tetapi secara global gitu ya, merek yang di Indonesia dan di luar negeri yang dipakai seluruh masyarakat Indonesia. Ya, yang ditanyakan macam-macam dari aspek kesadaran merek itu ya. Anda kenal nggak sama merek ini setelah nonton iklan? Apakah kenalnya setelah nonton iklan atau sebelum nonton iklan? Jadi ada pertanyaan-pertanyaan survei gitu ya. Pertanyaan-pertanyaan survei itu bisa karena kalian sudah beli barang itu, terus kalian diminta sama salesnya kalau 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 jawab survei ini nanti Anda dapat voucher misalnya gitu ya. Itu adalah survei untuk bagaimana melakukan proses menilai merek ini jadi baik atau tidak gitu ya. Nah, indikatornya macam-macam. Kalau nilai sudah baik atau tidak itu macam-macam. Biasanya yang paling utama indikatornya adalah peningkatan penjualan gitu ya, peningkatan penjualan dan perubahan konsumen, pergeseran konsumen. Jadi seperti ini. Eh, Shopee waktu itu kan ambasadornya diganti Blackpink ya. Seharusnya yang di Blackpingin tuh di Tokopedia sih karena Tokopedia kan cowok banget. Nah, harusnya diganti lah gitu, bukan malah BTS ya. Oh ya BTS ya. Udah BTS biar cewek-cewek beli ke Tokopedia karena kesannya BTS kan banyak fansnya perempuan ya. Nah, itu juga sama BTS ada di Tokopedia itu menggeser sebuah persepsi konsumen gitu ya yang tadinya kaku banget jualannya otomotif aja dan apa distro pakaian aja gitu ya gadget aja lama-lama kita ada beli buku di sana kita ada beli barang-barang seperti pakaian di sana tapi kosmetik tetap aja di toko oren gitu loh jadi ada pergeseran gitu ya pergeseran dari cara menilainya adalah pembelinya tuh meningkat cewek apa cowok kalau kebanyakan tadinya cowok tiba-tiba yang beli cewek itu berarti berhasil menggeser sebuah asosiasi merek atau menggeser atribut merek atau logo atau apa nih ya citranya merek itu sendiri. Kalau tiba-tiba Blackpink itu muncul di iklan sebagai ambasador yang terakhir itu di Shopee, yang tadinya Shopee itu asosiasinya adalah oh diskon besar, oh ada potongan banyak, itu kan Shopee ya. Nah tiba-tiba jadi modern seperti Tokopedia, lebih fun seperti Tokopedia misalnya begitu ya. Jadi dilihat dari indikator para konsumen yang membeli setelah terjadinya sebuah kampanye itu gitu ya diiklankan atau sebuah kampanye atau setelah iklan itu terjadi itu ya cara mengukurnya itu ada di jurnalnya itu ya bisa melalui survei. Kalau mau mengukur yang benar-benar tepat ya, itu apakah iklan ini bisa dipercaya, apakah Anda akan beli sesering mungkin, apakah punya perasaan setelah iklan ini berlangsung terhadap produk ini, itu kalau mau yang benar-benar dicek ya, dianalisis secara FGD mendalam. Tetapi kalau dilihat secara keseluruhan, itu secara umum bisa dilihat traffic di belakang marketplace-nya itu ada. Biasanya mereka punya admin khusus ya, yang membeli ini laki-laki atau perempuan dan belinya apa aja. Nah, di situ ketahuan dan bagaimana responnya, testimoninya. Ya, di situ kita bisa lihat pergeserannya. Oke, paham ya teman-teman semua? Oke, bisa dipahami. Kalau sudah kita lanjut lagi. Bella, silakan pertanyaan berikutnya. Oke, pertanyaan selanjutnya dapat dari teman Stefani dengan bunyi pertanyaan, menurut pendapat teman kelompok, apakah semua merek dapat berhasil menggunakan strategi seperti Coca-Cola atau hanya merek besar yang memiliki cerita global? Eh, Jawabannya, tidak semua merek dapat berhasil menggunakan strategi seperti Coca-Cola, karena keberhasilan strategi tersebut sangat dipengaruhi oleh kekuatan merek, sumber daya, citra global, serta emosional branding yang telah dibangun selama puluhan tahun. Keunggulan strategi Coca-Cola yaitu Coca-Cola menggunakan strategi emosional branding, membangun hubungan emosional dengan konsumen melalui nilai-nilai universal seperti kebahagiaan, kebersamaan, dan kenangan. Strategi ini tidak hanya menjual produk minuman, tetapi juga gaya hidup dan perasaan positif. Misalnya kampanye Open Happiness atau Share a Coke yang menekankan aspek personal dan emosional. Alasan mengapa tidak semua merek bisa menirunya itu karena yang pertama kekuatan brand equity. Coca-Cola
telah membangun merek selama lebih dari 100 tahun, sehingga memiliki brand equity yang sangat kuat dan mudah diterima di seluruh dunia. Yang kedua, sumber daya besar. Kampanye global membutuhkan anggaran pemasaran dan jaringan distribusi yang luas. Merek kecil biasanya tidak memiliki dana sebesar itu. Yang ketiga yaitu citra global dan konsistensi. Coca-Cola mempertahankan identitas visual dan pesan yang konsisten di seluruh dunia. Banyak merek lokal masih beradaptasi dengan pasar yang berbeda sehingga sulit mencapai keseragaman citra. Yang keempat yaitu nilai emosional yang sudah tertanam. Coca-Cola telah menjadi bagian dari budaya pop global. Mereka baru perlu waktu lama untuk menanamkan makna serupa di benak konsumen. Namun, teman-teman, merek lain bisa mengadaptasinya. Meski tidak bisa meniru secara penuh, merek kecil tetap dapat mengadaptasi prinsip dasarnya, seperti membangun cerita dan nilai emosional yang relevan dengan target pasar lokal. Yang kedua, menunjukkan keunikan merek dan identitas budaya. Yang ketiga yaitu menggunakan strategi digital dan media sosial untuk menjangkau audiens dengan biaya lebih efisien. Sekian jawaban dari kelompok kami. Apakah teman Desi bisa memahaminya? Baik, terima kasih jawabannya dapat dipahami. Oke, terima kasih Odilia ya tadi yang membantu Odelia yang membantu menjawab tentang strategi merek ya, membangun merek Coca-Cola. Betul sekali sudah 100 tahun, sudah abad 19 Coca-Cola ini udah tua, udah legend. Kalau mau nyaingin Coca-Cola yang hampir mirip-mirip di sini itu ya paling Sprite ya, tapi Sprite juga masuk dalam lininya Coca-Cola. Selain itu, asosiasinya adalah ketika iklan ya, dia mengkomunikasikan tentang kebersamaan. Jadi pas Natal disorot lah itu adegan Natal bersama, Lebaran bersama, Tahun Baru nongkrong minumnya Coca-Cola. Jadi kan ketika ada event-event itu setiap tahun kan tidak mungkin ini ya Coca-Cola ini kurang lah kalau tidak ada Coca-Cola kurang jadi susah gitu ya untuk ditiru yang lain-lain. Teh botol sosro juga susah ya meniru walaupun beda lini tetapi itu sudah dipakai duluan ya sebuah ide yang brilian ketika berkumpul bersama minumnya harus Coca-Cola. Nah makanya sekarang sosro meniru tapi dengan cara yang lain apapun makanannya minumnya teh botol sosro gitu kan tapi tidak bisa apapun eventnya minum teh botol sosro nggak bisa kan udah dipakai Coca-Cola. Jadi itu adalah sebuah kejeniusan konsep dalam mengkomunikasikan gitu, memframing ya, memframing sebuah posisi dari sebuah merek kebersamaan. Oke, itu kuncinya. Kenapa tidak bisa? Karena sudah duluan gitu. Nanti dikira niru, nanti kena somasi dan sebagainya, dikira plagiasi ya susah. Mending cari yang lain. Jadi mencari kejeniusan yang lain seperti yang dilakukan si teh botol sosro. Kalau teh botol yang lain, teh botol pucuk apa? Ada yang kalian suka apa sih kalau minuman ringan gitu selain Coca-Cola? Kalau teh deh, kalian punya favorit nggak kalau teh? Coba deh tolong diketik di Teh ini. pucuk, Ibu. Teh pucuk. Yang lain selain teh pucuk ada nggak? Teh kotak. Siapa yang suka di sini? Ada teh kotak, ada fresh tea. Ya, ada yang teh dari Jepang yang apa madu tuh apa tuh lupa aku namanya. Ichiocha kok apa ya? Itu deh. Ada fresh tea, ada teh kotak, ada Ichiocha, ada teh gelas. Oh ya suka teh gelas ya. Ya murah sih ya teh gelas. Ya ya, ya karena murah murah ya. Kalau saya masih sukanya yang rasa madu tuh. Lupa aku yang botol itu ya. Kalau teh pucuk nggak tahu kenapa nggak terlalu senang dengan teh pucuk. Beda-beda ya, emosinya beda-beda, preferensinya. Oke, teman-teman. Jadi masing-masing punya pasar ya. Teh gelas. Wow, di sini fans teh gelas banyak karena murah mungkin ya. 500 ya. Oke, terima kasih yang lainnya. Oke, kita lanjut lagi pertanyaan yang ketiga. Silakan. Di kelompok 7 masih ada 4 pertanyaan, berarti sudah 2 ya. Betul ya? Si pertanyaan ketiga, silakan. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari teman Yuliana Modena dengan bunyi pertanyaan, dalam konteks digital saat ini, bentuk interaksi seperti apa yang paling efektif untuk melibatkan pelanggan secara aktif dan bagaimana hubungan antara tingkat keterlibatan pelanggan dan kekuatan suatu merek di pasar. Nah, dalam era atau dalam sekarang ini, orang itu paling gampang diajak interaksi lewat konten yang menarik perhatian. Contohnya itu video-video pendek yang lucu atau informatif, gambar-gambar yang keren, atau juga cerita-cerita yang bikin penasaran di media sosial. Selain itu, bisa juga dibikin kuis atau polling yang seru uh, agar mereka itu pengen untuk ikut ikut terlibat dalam hal tersebut. Dan juga yang paling penting itu adalah
kita harus cepat menanggapi pertanyaan atau keluh mereka. Jangan sampai mereka merasa dicuekin. Terus dan juga simpelnya itu makin banyak pelanggan yang uh, su- dengan semakinnya pelanggan yang suka merek kita, maka mereka akan mengasih kita komentar yang positif atau uh, mengajak teman-temannya itu buat ikutan dan juga makin kuat juga merek kita di pasaran. Jadi mereka bisa menjadi pelanggan setia kita, suka menyarani merek kita ke orang lain dan juga otomatis nama merek kita jadi bagus di mata semua orang. Jadi interaksi yang bagus itu kunci buat bikin merek kita makin dikenal dan juga dipercaya. Baik, sekian jawaban dari saya. Apakah teman Juliana Modena dapat memahami jawabannya atau mungkin ada tambahan dari Bu dosen dan teman-teman? Saya persilakan. Bagaimana? Baik, terima kasih. Baik, terima kasih teman kelompok. Jawabannya dapat saya pahami. Baik, terima kasih. Saya setuju ya dengan interaksi sehingga nanti merek akan terbangun juga. Tadi ya sudah dicontohkan melalui sosial media dan lain sebagainya. Tolong diperhatikan atribut-atribut merek itu terutama. Silakan dilanjut lagi kalau masih ada pertanyaan, dihabiskan dulu. Baik, Ibu, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari teman Hardianti Irawan dengan pertanyaan. Di studi kasus Coca-Cola disebutkan bahwa kampanye Share a Coke ini berhasil meningkatkan jualan baik di beberapa negara. Menurut analisis kelompok, faktor kunci apa saja yang kampanye ini sangat sukses dan elemen mana yang paling krusial untuk ditiru oleh brand lain dengan strategi serupa? Baik, jawaban dari kelompok kami yang pertama itu ada kampanye itu menjadi contoh paling sukses dari personalisasi merek dalam sejarah modern. Berdasarkan analisis kami, terdapat beberapa faktor kunci yang membuat kampanye ini begitu efektif. Yang pertama adalah personalisasi yang emosional. Coca-Cola mengganti logo ikoniknya dengan nama-nama populer pada botol. Hal ini menciptakan keterikatan emosional karena konsumen merasa botol tersebut milik pribadi. Pendekatan ini mengubah produk massal menjadi pengalaman personal. Yang kedua adalah keterlibatan konsumen. Kampanye ini mendorong konsumen untuk berbagi foto dan cerita mereka dengan botol berisi nama mereka atau nama orang terdekat di media sosial. Strategi ini memperluas jangkauan kampanye secara organik tanpa biaya iklan yang besar. Yang ketiga, adanya sederhana namun universal. Pesan Share a Coke ini mudah dimengerti dan relevan di berbagai budaya karena berbagai minuman adalah simbol keakraban dan kebersamaan. Yang keempat adalah integrasi lintas kanal, di mana Coca-Cola memadukan promosi di media sosial, iklan TV, event offline, dan aktivitas retail, menciptakan pengalaman konsisten kuat di setiap titik kontak konsumen. Selanjutnya, elemen paling krusial untuk ditiru oleh brand lokal adalah brand lokal yang ingin meniru strategi ini sebaiknya meniru aspek personalisasi relevansi emosional sekitar di produk mereka memahami itu dan contohnya pengalaman yang membuat mereka merasa baik. Konsumen berpartisipasi secara aktif di sosial atau kampanye berbasis komunitas agar tercipta rasa memiliki terhadap merek. Dengan kata lain, kunci keberhasilannya Share a Coke itu bukan hanya pada botol yang bertuliskan nama, tetapi pada kemampuan merek membangun hubungan emosional dan partisipatif dengan konsumennya. Mungkin sekian jawaban yang dapat saya berikan kepada teman Hardianti. Apakah jawabannya dapat dipahami? Ya, baik. Mungkin teman Hardianti dapat memahami jawaban yang telah kami berikan. Terima kasih untuk jawabannya. Oke, baik. Baik, mungkin ada tambahan dari Ibu dosen. Ya, Saya oke. persilakan.
Ini tadi share Coke ya, yang versi kecilnya ya, Coca-Cola versi mini ya. Kampanye yang dilakukan pendekatannya tadi ya dari minuman sekedar tidak sekedar minuman tapi momen ya, tidak sekedar minuman tetapi menggeser persepsinya adalah momen. Kalau di Bali ya teman-teman di rumah-rumah ya, di rumah di Bali, di kampung gitu kan, di desa atau di perumahan lah, di perumahan di Bali itu ketika ada nikah ya orang menikah itu kan seperti pesta di rumah, itu ada makanan di rumah, ada apa namanya balai-balai yang untuk makanan, terus ada juga minumannya. Biasanya di box gitu ya, ada box yang isinya ada es batu, dan air dingin. Itu selalu ada bir dan juga Coca-Cola gitu. Dan bentuknya yang share Coke yang kecil gitu. Karena satu harganya kan murah, bisa beli satu keratnya itu satu plastik itu 50.000 itu kan isi banyak 12 misalnya atau isi berapa kan. Nah, disinilah jadi kampanye yang masuk ya sebagai pelengkap sebuah momen. Oke, itu tadi sudah tepat jawabannya. Bisa next lagi slide berikutnya. Nanti mungkin Ibu bisa kasih masukan dan setelah ini kita, oh ini membangun merek ya. Jarak pandang, oke, tadi sudah asosiasi harus berresonansi atau berkorelasi. Next lagi. Ada yang tidak cocok juga ya dengan Coca-Cola. Mungkin rasanya terlalu tajam. Ada yang cocoknya Sprite, ada yang cocoknya Fanta yang lebih manis. Kalau Coca-Cola ada yang rasa tidak cocok karena pahit ya. Itu masing-masing persepsi sih sebenarnya teman-teman. Kembali lagi ke pelanggan atau konsumen ya. Oke, nanti Ibu berikan kesimpulan sedikit lagi. Oke, pertimbangan dilakukan melihat perilaku pelanggan itu kepuasan. Nah, ini harus ada teorinya. Teorinya siapa ini bilang bahwa pertimbangan ini melihat sebagai berikut ya. Ini tolong ini teori siapa, jurnalnya siapa gitu ya. Ini tolong nanti dilengkapi di makalah. Nanti makalah yang dinilai itu ya, sumbernya dari mana, contohnya apa, pengertiannya, konsepnya dari siapa gitu. Next lagi dong. Karena kan beda teori kan beda pengertian. Komunikasi pemasaran terpadu. Oke. Pertimbangan hal berikut. Nah, ini juga teorinya siapa? Ini tolong nanti dikasih masukan tambahan di catatan makalah ya. Di makalahnya aja, PPT-nya biarin. Next. Di makalah kan nanti makalah yang dikumpulkan untuk UAS. Next lagi. Ilustrasi bangun merek. Nah, kalian kalau belajar marketing gini tuh belajar latihan ngomong merek dong. Ngomong ini istilah merek itu kan bahasa asing ya kayak Nestle, Nike. Bukan Nike ya, Nike ya, Nike, Hewlett Packard. Kalau Samsung bukan Samsung ya, Samsung. HP, WHP ya, HP itu. Nah, nama itu orang marketing harus ngerti istilah-istilah asing gitu, LV itu kan, yang lain-lain Louboutin, LV, Louboutin kan saya Louboutin itu kan dari Prancis ya. Next lagi, kan Samsung ya, Samsung. Next. Coca-Cola ya Coca-Cola aja. Studi kasusnya ini ya share Coke kecil sih ini laris besok Natal pasti paling laris nih. Next lagi. Di sini yang laris lagi selain kongguan kan mahal ya kalau sekarang di sini juga mahal. Roti yang kaleng yang laris tuh hoki ya. Di sini hoki tuh 60.000. Terus hoki dari UBM Sidoarjo Surabaya ya produsennya Surabaya yang dari Nisin dari Semarang tuh 100 kan ya itu satu kaleng besar jadi mungkin mahal ya gitu. Monde paling mahal masih Monde Semarang juga Monde Nisin tapi yang versi Monde yang gambar orang ini kerajaan ini ya prajurit kerajaan Inggris tuh simbolnya. Tapi juga ada yang suka terus yang enak lagi wafer ini Serena yang semprong yang egg rolls itu tuh yang paling mahal teman-teman. Tapi sekarang udah ada versi yang kecil-kecil ya. Nah, ini kesimpulan yang teman-teman berikan di kelompok 7 merek tidak dikenal masyarakat tapi ditawarkan dengan komunikasi yang tepat, oke. Dan melalui iklan, nilai merek dan posisi. Ini kembali lagi ke teori ya. Teorinya Eker 91 itu ada atribut merek tadi, ada 4.
Nah, itu silakan nanti ditambahkan ya di makalah kelompok 7 ya. Tadi sudah saya berikan informasi. Di situ David Ecker dan juga Keller terkait atribut merek membangunnya itu harus apa nih komponen indikatornya dan dari situ baru dibangun iklannya melalui video dan lain sebagainya. Nah, untuk kesimpulan yang Ibu berikan ya merek ini itu harus dikomunikasikan atribut mereknya, bukan mereknya, tetapi atribut merek yang terkait dengan brand awareness, brand associations, terus brand equity atau kualitas, lalu juga loyalitas tadi ya, yang ada emosi-emosi itu harus dikomunikasikan teman-teman ya, supaya bisa lebih terbangun, lebih nyantol lagi di otak para konsumen dan calon konsumen secara jangka panjang dan bisa menggeser persepsi yang tadinya buruk jadi baik ya harus di rebranding ulang ada ya seperti itu kalau sudah jatuh gimana Bu merek kalau udah jatuh karena sebuah oknum ya udah mau nggak mau harus dibikin iklan ulang gitu kan nah seperti itu teman-teman ya dan itu harus pakai teori lagi ya iklan itu fungsinya kalau menurut Ecker dan Keller itu sebagai alat utama untuk memicu kesadaran ya ya harus sadar dong. Ada kan produk jadul banget tiba-tiba ngiklan lagi gitu ya. Apa coba? Es krim Walls Veneta iklan lagi udah jadul. Karena apa? Ingin memicu kesadaran, awareness dan asosiasi, korelasi gitu ya. Supaya persepsinya, oh iklan ini masih ada kok, kualitasnya masih enak gitu ya. Terus dan orang-orang yang tadi suka dengan es krim Walls terus hilang ke arah Gliko ya sekarang biar balik lagi ke es krim Walls gitu ya dan masih banyak ternyata yang suka. Nah, ini menunjukkan bahwa iklan itu terencana konsisten sehingga iklan yang ada rencana yang konsisten gitu akan memperkuat merek itu sendiri di pasar lokal lah minimal di Indonesia dan tantangannya apa, Bu? Kalau misalnya kita ingin membuat merek itu kuat gitu ya, berakar di otak para konsumen dan calon konsumen, Bu. Nah, itu harus bisa adaptasi secara lokal gitu ya, harus tahu. Makanya Coca-Cola berhasil karena tahu kan Indonesia ini masyarakatnya hobi ngumpul dengan keluarga. Otomatis ada momen keluarga di hari-hari raya. Ya, libur terbanyak kan Indonesia dengan hari rayanya. Nah, di sini masuklah itu makanan dan minuman sehingga dia bisa masuk ke tantangan pertama, adaptasi lokal. Lalu harus bisa tahu perubahan perilaku konsumen. Gen Z ini perubahannya seperti apa? Kalau Gen Z kan sukanya kosmetik ya. Jadi yang sekarang laris di Kupang itu kosmetik tuh, Glade to Glow sama Skintific laris banget. Padahal iklannya juga biasa aja loh. Iklannya biasa-biasa aja. Ya, tapi mungkin karena di live TikTok itu juga sering diinformasikan terus-menerus dikomunikasikan ya, sehingga persaingannya bisa mengikuti walaupun persaingannya sangat kompetitif dengan produk lainnya. Gitu, teman-teman. Oke, ada yang mau ditambahkan? Kira-kira sudah jelas atau tidak? Kalau tidak ada yang ditambahkan, Ibu akan melakukan presensi. Cukup Ibu. Oke, kalau sudah cukup, kita presensi terlebih dahulu ya. Silakan teman-teman standby untuk bisa menyebutkan kata hadir ketika namanya disebut oleh Ibu. Tunggu Ibu masuk dulu ke si adik Nona. Kalian masih ada kelas lagi atau sudah selesai? Masih, Ibu. Jam berapa ya? Masih ada Jam berapa? Masih ada kelas jam berapa nih? Jam jam 5, Ibu. 5. Astaga. Oh ya udah berarti Ibu cukupkan ini ya. Tidak sampai jam 3 tidak apa-apa ya. Yang penting teman-teman sudah dapat materinya, intinya apa supaya bisa istirahat sejenak gitu kan. Kasihan tadi lihat masih di kampus, kenapa tidak langsung pulang? Ya mungkin udah terlanjur kampus ya, atau mungkin cari wifi. Oke, silakan nanti sebut kata hadir. Amin Novianto Tanjung. Amin Novianto Tanjung mana? Hadir Ibu. Oke, Intan Ramdhani. Oke, sorry. Ini harus dimatikan dulu. Maaf, maaf.